Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal untuk latihan P3K sebagai persiapan untuk tes P3K tahap kedua di tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal Mansos 1 untuk semua formasi. Bapak Ibu juga bisa menyimak video sebelumnya di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan supaya lebih banyak teman-teman yang lainnya bisa belajar soal-soal bersama. Soal yang pertama, Anda sedang makan di restoran. Ada seorang ibu yang kewalahan dengan anaknya yang berkebutuhan khusus. Beberapa kali anaknya terlihat melempar barang-barang ke lantai. Tindakan Anda adalah A. Memanggil pelayan dan pindah tempat duduk. B. Meminta ibu tersebut untuk mengurus anaknya dengan baik. C. Membantu ibu tersebut sebisa saya. D. Tidak menghiraukan agar anak-anaknya tidak semakin menjadi-jadi. Nah, ini bagaimana kita menunjukkan empati kita terhadap di sekeliling. Jadi di sini kita lihat ada ibu-ibu yang kesusahan walaupun kita tidak kenal dengan ibu tersebut, maka kita bisa berbaik hati untuk membantu ibu itu sebisa kita. Maka jawabannya itu adalah C. Soal kedua, Anda kedatangan seorang tamu jauh yang merupakan teman Anda semasa SD. Ia datang untuk menginap beberapa hari dan menikmati liburan di pulau Anda. Maka sikap Anda adalah A. Saya meminta orang untuk menemaninya sebab saya sibuk di kantor. B. Saya minta pasangan saya menjadi tour guide-nya agar ia merasa aman. C. Saya meluangkan waktu untuk menemaninya liburan. D. Saya menyediakan kendaraan dengan fasilitas Google Map agar ia tidak tersesat. Nah, di sini karena teman kita ini jarang-jarang datang, kita tunjukkan kepedulian kita kepadanya, yaitu kita luangkan waktu untuk menemaninya liburan. Jawabannya adalah C. Soal ketiga, Anda diminta untuk bergabung pada acara rapat desa, akan tetapi Anda tidak begitu menyukai beberapa tokoh masyarakat sebab Anda sering beda pendapat dengan mereka. Tindakan Anda adalah A. Tetap datang memenuhi undangan. B. Hanya datang jika tokoh masyarakat yang saya maksud tidak hadir. C. Saya datang namun pulang saat saya memiliki pendapat yang berbeda agar tidak terjadi keributan. D. Saya harus memiliki sikap yang dapat dicontoh oleh warga lainnya. Kalau kita lihat di sini kita bisa mengeliminasi dua jawaban yang sama sekali tidak akan mungkin menjadi jawaban yang paling tinggi poinnya, yaitu antara B dengan C ini bisa kita hilangkan. Nah, antara A dengan D, saya harus memiliki sikap yang dapat dicontoh oleh warga lainnya. Ini bukan berupa tindakan nyata, melainkan berupa pendapat. Maka yang tepatnya itu adalah tetap datang penuhi undangan. Soal keempat, Sinta adalah salah satu teman Anda. Ia bercerita bahwa ia merasa terganggu jika satu tim dengan Linda, disebabkan logat bahasa Indonesia Linda sangat dipengaruhi oleh logat Batak daerahnya. Logat bahasa Linda mengakibatkan komunikasi dengan Sinta tidak berjalan baik. Tindakan Anda adalah A. Menasihati Sinta bahwa sikapnya tidak tepat. B. Mendukung Sinta agar tidak satu tim dengan Linda demi kelancaran pekerjaan. C. Menegur Sinta untuk segera meminta penggantian rekan satu tim. Menegur Sinta untuk segera meminta penggantian rekan satu tim. D. Meminta Sinta untuk profesional. Di sini kita bisa menasihati teman kita yaitu untuk tidak pilih-pilih sesuai dengan agama, suku, budaya, atau apapun itu. Jadi tindakan yang bisa kita lakukan itu adalah kita minta Sinta ini untuk profesional, tidak membeda-bedakan teman. Soal kelima, seorang rekan kerja tampak kurang fokus dan hasil pekerjaannya menurun. Setelah berbicara dengannya, Anda mengetahui ia sedang menghadapi masalah keluarga. Maka tindakan Anda adalah A. Memberikan waktu untuk berbicara tentang masalahnya. B. Menyarankan agar ia mengambil cuti dan menyelesaikan masalahnya. C. Mengabaikan masalah pribadinya karena tidak terkait pekerjaan. D. Meminta atasan untuk menggantikan tugasnya dengan orang lain. Di sini karena dia terlihat menghadapi masalah keluarga, maka yang pertama itu kita lakukan adalah kita berikan dia waktu untuk berbicara tentang masalahnya. Siapa tahu kita bisa mencarikan solusi atau jalan keluar dari permasalahannya tersebut. Soal keenam,
Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu A. Sangat tepat, karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa berbahaya. B. Tidak tepat, karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena dinas sudah sembuh dan tidak berpengaruh apapun. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan kepada Dina. Yang tepat itu adalah yang C. Seharusnya diterima saja karena si Dina ini sudah berobat dan juga sudah dinyatakan sembuh. Soal ketujuh, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan dirinya lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. Memberinya uang lalu menyuruhnya pergi, B. Memberikannya sisa makanan dan uang, C. Menanyakan di mana orang tuanya, D. Menanyakan apakah dia bersekolah. Kalau kita lihat pilihan C dan D ini tidak ada korelasinya dengan masalah yang sedang dihadapi. Anak itu sedang lapar dan dia ingin minta makanan, sisa makanan dan uang. Maka kita berikan sisa makanan dan uangnya. Soal ke-9, ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya dulu kuliah, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan. Saya akan A. Berhenti dan menyalami dosen tersebut, B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu, C. Langsung menambah kecepatan agar tidak tahu, D. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberikan boncengan. Nah, walaupun dosen itu galak, kemudian sekarang kita bukan lagi mahasiswanya, yaitu kita tetap menyalami dosen tersebut dan menawarinya untuk memberikan boncengan. Soal ke-9, malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti WA, Line, Twitter, dan Instagram. Sikap Anda terhadap situasi tersebut adalah A. Membiarkannya karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. D. Menasehatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Nah, tindakan nyata itu yaitu yang D. Kita nasihati dia tidak boleh menggunakan gawai pada saat sedang makan. Soal ke-10, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda untuk mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka tindakan Anda adalah A. Tetap bekerja seperti biasa, kesalahannya bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. C. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Nah, ini masalahnya ada di kita, maka kita bisa menyelesaikannya. Karena tampilan kita yang bermasalah karena bisa menarik perhatian orang lain, maka kita ubah tampilan dan perilaku kita, sehingga tidak lagi mencolok dan tidak menarik perhatian lawan jenis. Demikianlah Bapak Ibu 10 contoh soal untuk latihan persiapan tes P3K tahap 2. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.